Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanya bisa berjumpa dengan Anda dalam Ruang Publik KBR edisi Jumat 4 November 2022. Dan Ruang Publik pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang tema Semangat Inovasi Tumbuh Bersama UMKM Bengkel Indonesia. Nah, zaman sekarang inovasi dalam dunia bisnis jadi faktor yang penting supaya bisnis bisa bertahan dan juga bersaing. Inovasi dilakukan bukan hanya oleh perusahaan besar nih, tapi UMKM di Indonesia juga tidak mau kalah. Yang di sektor manufaktur, bengkel, kerajinan dan kuliner, maupun sektor pertanian. Nah, membahas mengenai inovasi UMKM yang tentu menjadi perhatian bersama, pagi hari ini sudah hadir bersama kita, yaitu pemilik bengkel Prima Mitra Auto Service, yang juga merupakan UMKM bengkel binaan Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA, yaitu Bapak Suwadi atau akrab disapa Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Mbak. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali hari ini, Mbak. Ya, syukur ya Pak, sehat-sehat. Iya. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang sama Pak Adi tentang inovasi yang dilakukannya dalam mengembangkan usaha bengkel. Kita akan perbincangkan lebih dalam di ruang publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau bisa SMS WhatsApp kami di 0812 118 8181, live chat juga dari YouTube kami Berita KBR atau mention ke akun Twitter @halokbr, Instagram kami @kbr.id. Jangan lupa pakai tagar Ruang Publik KBR. Nah, Pak Adi, senang sekali ya kita bisa Baik, berjumpa, Mbak. mau ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Iya, baik, Sebelumnya Mbak. kita kenalan terlebih dahulu nih sama bengkel Prima Mitra Auto Service. Ini lokasinya di mana sih Pak? Terus berdirinya sejak kapan? Apa saja produk yang dihasilkan oleh Prima Mitra Auto Service? Oh iya. Terima kasih pada kesempatan di pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya nama Suwadi, owner dari bengkel Prima Mitra Auto Service. Eh, Bengkel kami berdiri sejak tanggal Agustus, kurang lebih tanggal 19 Agustus tahun 2009. Jadi awal mula bengkel kami berdiri itu hanya cucian mobil sebenarnya, Mbak. Saya awalnya itu dari cucian mobil, kemudian berkembangnya zaman, kemudian usaha, kemudian sekarang alhamdulillah di tahun 2022 ini Prima Mitra Auto Service sudah bisa melayani segala macam jasa servis, di antaranya adalah body repair dan engine. Oke, kalau Prima Mitra Auto Service ini lokasinya di mana sih Pak? Oh iya, kita berlokasi di Banyumas, tepatnya di Jalan Sampang Rawalo, lebih tepatnya di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, bagi pendengar yang ada di area Banyumas, kalau mau servis-servis bisa langsung ke tempatnya Pak Boleh, Adi monggo, ya, iya. monggo. Iya. Terus apa saja sih produk yang udah dihasilkan oleh bengkel Prima Mitra ini Pak? Oh iya, Eh, kami melayani segala jenis kendaraan melalui dari Jepang, Eropa, kemudian kami juga melayani jasa servis AC, mesin, kemudian body repair, Mbak. Oke. Nah, kalau bisa diceritakan tentang bisnis yang Pak Adi jalankan saat ini, kenapa memutuskan untuk memilih membuka bengkel? Latar belakangnya gimana sih, Pak? Oh iya, latar belakang saya buka bengkel itu awalnya tuh hobi, Mbak. Oke. Hobi. Jadi
dari hobi itu saya kembangkan, kemudian alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang dengan apa namanya sampai saat ini. Alhamdulillah, Mbak. Jadi dari hobi, tapi memang waktu SMA atau SMK dulu ngambilnya tentang perbengkelan gitu kah, Pak? Bukan, Mbak. Kebetulan saya sarjana ekonomi yang menyasar ke bisnis bengkel mobil, Mbak. Oh gitu. Jadi sebenarnya sarjana Betul, ekonomi, tapi iya. karena hobinya di dunia perbengkelan, memutuskan untuk buka usaha Betul, sendiri. betul, Mbak. Karena niat saya adalah kepingin berkarya, kemudian kepingin membuka lapangan kerja baru, dan tentunya buka bisnis itu harus melalui tahapan-tahapan yang memang prosesnya tidak apa namanya tidak instan. Jadi Mm-mm. step by step harus dilakukan satu demi satu, diselesaikan. Alhamdulillah nanti akan bisa berkembang dengan sendiri. Tapi sebelumnya tadi Bapak kan membahas tentang lulusan sarjana ekonomi. Pernah bekerja yang sesuai dengan kuliah yang Bapak ambil gitu nggak sih sebelum memutuskan untuk berbisnis? Belum, Mbak. Kebetulan saya pernah kerja, tapi itu hanya beberapa tahun saja. Itu di rumah produksi dulu saya kerjanya. Mm. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa namanya dunia perbengkelan. Jadi perbengkelan ini murni memang dari dasar hobi. Jadi semua pekerjaan kalau kita senangi, kita tekuni dan anggap saja itu sebuah hobi, alhamdulillah akan bisa menghasilkan lebih maksimal. Iya, betul sih ya, Pak. Yang penting konsistensi, bukan begitu, Pak? Baik, iya, Pak. Betul. Jadi kira-kira udah sekitar 13 tahun ya, Pak, memulai bisnis. Betul. Betul, Pertama betul. dari Betul. pencucian mobil, ini motor juga, Pak, waktu itu. Eh, waktu itu di cucian ada motor dan mobil. Cuman untuk sekarang malah cuciannya paling buat customer-customer setelah servis itu aja dan kita tidak melayani cucian yang hanya cuci saja, Mbak. Tetapi kalau mobil sudah diservis kami cuci kembali kayak gitu. Oh, ada biaya khusus tambahan lagi biasanya gitu, Pak? Atau? Oh, enggak ada. Itu memang servis dari kami setelah mobil selesai kita cuci kayak gitu. Wah, enak banget ya, Pak ya. Sayang saya bukan di Banyumas nih. Kalau misalnya mau servis kendaraan orang Jakarta kan jarang gitu ya tempat servis yang menyediakan setelah servis dicuciin sama tempat Iya. servisnya. Keren sih, Pak. Ini saya apresiasi banget. Terus waktu Bapak memulai bisnis ini berapa jumlah karyawannya dahulu pertama buka? Apakah pakai karyawan dan juga sekarang nih, Pak, di tahun Iya. 2022? Saya waktu awal buka itu hanya berdua, Mbak. Hmm. Saya dengan helper saya satu itu saja nyuci mobil. Jadi lama-lama dari nyuci mobil ada yang minta suruh gantiin oli, kemudian dari situ saya akhirnya sedia oli, kemudian di tahun kedua alhamdulillah oli sudah komplit. Nah, di tahun-tahun berikutnya berjalan semuanya itu tidak sesuai rencana. Jadi yang tadinya hanya dua karyawan, alhamdulillah kita rekrutmen satu lagi dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi 9 termasuk saya, Mbak. Alhamdulillah. Jadi 8 karyawan sama Pak Adi sebagai 9. bosnya. Iya, Iya. 9 sama saya. Heeh. Betul. Wah, keren. Jadi mulai dari satu orang helper, sekarang sudah Betul, menjadi 8 orang karyawan ya, Pak? betul, Mbak. Hebat, hebat, hebat. Lalu bagaimana sih, Pak, membangun sebuah bisnis atau usaha? Ini kan kita tahu bukan sesuatu yang instan. Bapak juga sudah menjalaninya selama kurang lebih 13 tahun ya, sejak 2019. Betul, betul, Mbak. Prosesnya pasti panjang dan juga Iya, ada perkembangan-perkembangan zaman yang harus diikuti ya, Pak. iya betul. Kalau menurut Pak Adi nih, apa sih yang harus dipersiapkan buat orang-orang yang mau memulai bisnis, terjun ke dunia bisnis secara umum dan khususnya di dunia perbengkelan? Iya. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, Mbak. Jadi yang penting ada niat, Mm-mm. kemudian ada tekad yang kuat, tekun,
kita tekuni, kita evaluasi setiap kejadian bisnis yang kita lakukan, itu selalu kita evaluasi. Dan yang lebih penting lagi adalah bisnis itu butuh disiplin dan komitmen. Jadi tanpa kita bisa disiplin dan komitmen, jarang bisnis akan berjalan normal, berjalan sesuai dengan rencana, Mbak. Itu menurut saya. Nah, kita mundur lagi sedikit nih. Pak Adi Boleh, kan Mbak? bilang dari 2009 memulai usaha ya. Usaha pertama cuci mobil lalu Betul, ke bengkel. betul. Sebenarnya hobinya itu mulai dari kapan sih Pak? Mulai hobi di dunia perbengkelan. Mungkin pertama ngutang-ngatik motor sendiri atau mobil sendiri gitu kali ya. Betul, Mbak. Kebetulan asal saya dari Temanggung, Jawa Mm-mm. Tengah. Jadi eh, asal saya juga di daerah terpencil, Mbak, di pegunungan, jadi lereng Gunung Sindoro Sumbing ya, Mbak. Jadi pada waktu itu memang kondisi dan situasi di kampung saya itu kan memang kalau punya kendaraan ya, kalau mau ke bengkel itu paling enggak butuh 30 kilo. Nah, Mm-mm. dari situ kemudian orang tua saya memang mendukung sekali ya, kalau ada yang rusak kita otak-atik sendiri. Nah, dari situ kemudian bakat di situ tuh saya tidak menyadari sampai dengan saya di perguruan tinggi, Mbak. Jadi ternyata itu yang menjadi mungkin bakat yang tidak terketahui oleh diri saya, kemudian saya kembangkan dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan, bisa menghidupi anak istri, bisa menghidupi karyawan-karyawan saya, alhamdulillah sekali. Iya, pertama-tamanya mulai dari kesulitan ya Pak ya. Awalnya karena Betul, jarak yang jauh betul. dari rumah untuk ke bengkel, pasti kan membuat kita jadi mikir gitu ya. Ini Iya, betul, gimana ya betul. supaya Betul. supaya ada solusinya, jangan Iya, jangan terlalu patah semangat dulu nih karena bengkelnya jauh. betul. Kita bisa sebenarnya ngutak-ngatik sendiri gitu ya. Iya, betul, Pak. Dari awalnya itu sok tahu, tapi Mm-mm. bukan berarti tidak tahu, karena kita tetap harus belajar dan mencari tahu. Akhirnya kita dari yang tidak melalui teoritis, akhirnya kita mau belajar dan alhamdulillah bisa ketemu ilmu itu. Selama ilmu kita gali, kita cari, kita belajar dengan tekun dan teliti, bidang apa saja, insya Allah kita bisa. Nah, kalau zaman dulu kan belum secanggih sekarang teknologinya nih Pak. Kalau Betul, sekarang kan belum ada kita YouTube bisa gitu ya, Mbak. lihat YouTube, tinggal ketik aja mau cari cara apa, semuanya muncul gitu ya berderet. Iya, betul, Kalau betul, zaman betul, betul. waktu Bapak dulu belajar ngutak-ngutik tuh belajarnya dari siapa atau dari mana sih Pak? Iya, kita bertanya langsung, Mbak, kepada apa namanya yang sesuai dengan profesinya ya. Hmm. Ibarat orang bilang itu ada pepatah, kalau apa namanya eh, nggak bertanya nanti sesat di jalan gitu ya. Iya. Jadi, nah itu kita kalau pengen tahu ya harus tanya, harus komunikasi yang baik. Mm-mm. Jadi setelah bertanya sehingga kita tahu ya kita evaluasi, kita pelajari dengan baik, insya Allah akan ada hasil dibanding kita tidak hanya diam duduk ya nggak tahu apa-apa, Mbak, Nunggu akhirnya. keajaiban gitu ya, mana bisa. Oh iya, kita harus berusaha. Iya. Heeh, betul betul betul. Nah, kalau dari Pak Adi nih, apa sih yang bikin Pak Adi bisa terus semangat jalanin bisnis? Ya, terutama dukungan dari keluarga, Mbak, Mm-mm. karena lingkungan keluarga itu sangat mendukung untuk kelangsungan dalam berbisnis. Makanya dalam bisnis bengkel saya ini memang ada keterlibatan keluarga di manajemennya, Mbak. Jadi alhamdulillah dengan ada keterlibatan itu kita bisa saling mendukung, eh, satu frekuensi untuk memajukan sebuah usaha keluarga itu. Kayak gitu, Mbak. Oke, nah bagian ini menarik nih, bahas-bahas tentang keluarga. Jadi kayak bisnis keluarga gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nanti kita akan bahas lagi di segmen kedua, obrolan kita tentang semangat inovasi tumbuh bersama UMKM Bengkel Indonesia yang dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA. Kita akan masuk ke jeda iklan terlebih dahulu ya Pak Adi. Boleh, monggo, Mbak. Baik, Ruang Publik KBR bisa Anda simak saudara di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Juga bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM dan kami mengundang
Anda yang ingin menelpon di telepon bebas pulsa 0800 245 7893 atau bisa WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181.